Halo Tribuners, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang di podcast Bincang Santai bersama Tribun Banten. Saya Amanda dan hari ini kita bakal ngobrolin hal-hal seputar yang tentunya inspiratif dan menarik. Nah Tribuners, hari ini kita berkesempatan nih untuk ngobrol bareng komunitas luar biasa yang punya misi sangat mulia, yaitu Yayasan Special Needs Activity. Nah Tribuners, komunitas ini hadir untuk mendampingi dan juga memberdayakan teman-teman dengan kebutuhan khusus melalui berbagai program mereka yang inspiratif dan penuh cinta. Nah, nanti kita akan bahas ya tentang siapa sih mereka ini dan ada program apa aja yang sedang mereka jalani. Nah, Tribuners, lanjut saja. Kita sambut narasumber kita, Ketua Yayasan Special Needs Activity, Mang Hairul Hakim atau nama panggungnya Mang Sukim. Mang Sukim, apa kabarnya, Mang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Mang, ini Mang Sukim nih ketua yayasan ya? Ketua. Oke. Nah, sekaligus fasilitator kali ya. Iya. Ketua. Oke, Mang, boleh diceritain nggak sih, Mang, awal mula terbentuknya komunitas ini seperti apa, Mang? Jadi saya itu kan sebenarnya pengajar ya. Nah, pengajar di salah satu sekolah di Pandeglang, sekolah khusus. Awalnya ya pengen, makanya kan namanya Special Needs Activity. Activity-nya itu mencatat kegiatan seni anak-anak kebutuhan khusus gitu. Kita komunitas, awalnya seperti itu. Cuman seiring berjalannya waktu sampai tahun ini si Special Needs Activity ini bertumbuh jadi komunitas seni disabilitas yang kolektif gitu teh. Jadi saya mengajak teman-teman seniman di Pandeglang dan beberapa rekan di luar kota juga untuk yuk kita sama-sama bukan merangkul apa ya, sama-sama mendirikan kayak gitu, sama-sama ngajakin teman-teman ngebangun. buat ikut terlibat di bukan pemberdayaan, di pendidikan bagi disabilitas lah. Oke. Gitu. Ya, jadi sebenarnya anggota ini nggak cuma di Banten ya, Mang ya? Nggak dari Banten semua, ada yang dari luar kota juga? Pengennya kalau anggota sih masih dari Banten. Oh, masih dari Banten Cuman, semua. Keterlibatan teman-teman yang terlibat di SNA ini ada yang dari luar kota juga gitu. Oh, disingkatnya SNA. Biar singkat gitu ya, Mang ya. Iya, keren-keren. Nah, terus awal mula visi misinya bikin komunitas ini seperti apa, Mang? Visi misinya pengen bikin ini sih, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang berkualitas aja gitu awalnya kan. Misi besarnya itulah. Kalau misi kecilnya ya ngerangkul anak-anak berkebutuhan khusus untuk ikut berkegiatan di kesenian gitu. Oke. Tahun berapa, Mang, didirikannya? 2018 udah mulai bergerak kita. Udah berapa tahun berarti ya, Mang ya? Berapa ya? 7, 6, 5. Iya. Jadi setiap tahunnya bisa nambah anggota? Bisa. Oke. Bahkan sekarang kita lagi, saya lagi, kemarin kan di Teluk ya, lagi bekerja sama masyarakat di Teluk buat, ternyata di sana juga ada gitu ya, anak-anak disabilitas, kita catat aja dulu gitu. Mudah-mudahan jejaringnya bisa makin luas gitu. Makin luas. Benar. Ya, terus sejauh ini ada berapa anggota, Mang, yang ada di dalam komunitas? Anggota yang tercatat kurang lebih 50. Banyak sekali 50. ya. Dari tahun 2018 kan. Iya. 2018 gitu. Oke. Nah, terus kalau untuk perkumpulan tiap minggunya atau tiap bulannya ada perkumpulan rutin nggak sih, Mang? Kira-kira? Kalau rutinitas harian ya berkarya aja. Berkarya untuk nyiapin proyek-proyek tertentu gitu. Jadi setiap harinya berkarya di situ. Oke. Ada markasnya, Mang? Ada Sena Studio di Stadion Badak. Oh, Stadion Badak ini berarti di Pandeglang itu. Ya. Jadi teman-teman di Banten yang mau ikut komunitas itu kumpulnya di situ di Stadion Badak itu ya, Mang ya? Betul. Bisa via online juga sih. Oh, via online juga? Bisa. Ya, benar-benar. Yang penting kita komunikasinya tetap lancar ya, Mang ya? Ya, yang di Serang juga ada. Kita komunikasinya via online. Oke. Tapi kalau teman-teman mau datang langsung juga sangat dibolehkan ya, Mang ya? Sangat dibolehkan. Atau kita ke sana juga
mungkin bisa gitu. Oke, jadi tempatnya ganti-gantian Betul. gitu. Oke. Nah, kalau untuk programnya nih, Mang, dengar-dengar kalau baru-baru ini ada program namanya Tina Sagara Tina Sagara Kasagala. Kasagala, Kalau ya. saya nggak salah nih. Itu bahasa Sunda ya, Mang ya? Bahasa Sunda. Saya sempat searching. Tina itu dari Sagara lautan, Kasagala kesegalanya gitu berarti. Nah, boleh jelasin nggak sih, Mang, sebenarnya artinya apa, tujuannya apa, dan mencangkup apa aja aktivitasnya? Tuh. Nah, Tina Sagara ini sebetulnya satu program yang didukung sama Kementerian Kebudayaan dan LPDP. Ya, salah satu kegiatan yang melatar belakangi kegiatan ini terlaksanakan itu pada tahun 2023 kan Teluk Labuan dinobatkan sebagai pantai terkotor ya, di nomor 1 di Indonesia bahkan. Nah, kita tuh teman-teman seniman mengajak teman-teman SNA untuk merespon itu gitu. Oke, wah jadi selain bisa membersihkan teluk, juga melatih kreativitas di situ ya, Mang ya. Ada apa aja, Mang, agendanya? Di Tina Sagara ini, iya, pertama kita riset bagaimana caranya mengolah sampah jadi sesuatu gitu ya. Risetnya kemarin ke Jakarta dan Bandung. Jakarta dan Bandung. Terus lokakarya pengolahan limbah plastik. Lalu lokakarya pembuatan boneka dari limbah plastik. Lokakarya pembuatan alat musik dari limbah plastik. Dan yang terakhir pertunjukan teater boneka dari limbah plastik juga. Keren banget. Itu pertunjukannya di teluknya juga, Mang? Di teluk. Di dan teluknya juga? Di museum. Oh, di museum. Oke. Ada 2 titik pertunjukan di situ. Berarti itu udah terlaksana dan masih gitu ya sampai sekarang ya? Ini yang kedua. Oh, ini yang kedua? Karena museumnya sedang renovasi, jadi kita kegiatannya di Balai Budaya Pandeglang. Oh, dimulai acaranya dari tanggal 8 kemarin. Di Teluk ya. Oke, berarti ini sisa pertunjukannya dibuka untuk umum, Mang? Umum, siapa aja boleh. Siapa aja boleh nonton. Nah, tapi untuk misal kita datang gitu, bawa temen, bawa ini, ada ininya nggak, Mang? Ada biaya masuknya? Gratis, gratis Tribuners. Guys. Gratis, guys. Jadi kalau yang mau datang masih ada waktu buat nonton pertunjukannya. Nah, yang menyajikan pertunjukannya itu ada dari teman-teman disabilitas juga, Mang? Salah satu dari aktornya itu Agus Sulaiman, dia disabilitas juga. Nah, Mang Sukim nih bawa ini Tribuners. Nah, ini. Bawa contohnya. Ini adalah pameran. Ini wayang kulit. Wayang yang digugakan di film. Kita kan bikin film juga. Iya. Film pendek gitu, Mang? Apa? Film, ya. Tuh, film pendek. Yang jadi bagian dari pertunjukannya juga. Ini kreatif banget loh Tribuners. Ini semua kata Mang Sukim dibuat dari sampah-sampah yang ada di teluk. Betul. Nah, jadi diolah lagi. Jadi ini ubur-ubur, ada ikan. Ya. Kalau yang buat pertunjukan lebih besar lagi. Iya. Biasanya kayak buat backdrop di panggung gitu, Mang. Hiasan-hiasan di panggungnya. Enggak, dipakai malah. Oh, dipakai. Jadi kostum dong. Jadi ada yang jadi kostum, ada yang di luar kostum. Jadi dimainin gitu. Oh, jadi properti. Oke. Nah, kalau untuk bikin ini berapa lama, Mang, kira-kira? Ini mah sehari juga bisa dapat beberapa. Lebih cepat yang wayang kulit. Kalau yang dipakai jadi kostum itu kita lokakarya pembuatan boneka itu dari bulan Maret udah mulai. Jadi lumayan panjang juga ya prosesnya, Mang ya. Nggak instan gitu. Betul. Oke, nah kalau ini cara buatnya gimana, Mang? Ini plastik dikeringin ya, dijemur atau disetrika. Disetrika. Sampai gepeng kayak gini. Setrika, ada di atasnya dilapisi dulu kertas teflon baru setrika. Iya. Jadi itu proses sehari aja cukup selesai ya, Mang ya? Sehari cukup ini mah. Oke. Nah, sejauh ini respon dari masyarakat tentang program ini gimana, Mang? Antusiaskah masyarakat sekitar di sana? Di Teluk itu saya terharunya anak-anak dia baru berenang dari laut, dari pantai ya maksudnya, dari laut kayaknya. Dari pinggiran itu pantai. Pada datang ke tempat pameran gitu ya, bajunya masih basah karena saking penasarannya mungkin ya. Itu terharunya di situ sih. Terus waktu door prize pas habis pertunjukan, ibu-ibu pada semangat gitu ya.
Ada semangat jawab pertanyaan, ternyata mereka menyimak gitu waktu pertunjukan itu. Kesukaan Masih. ibu-ibu ya, jadi ibu-ibu Iya, dapetnya double. Udah dapat hiburan, Udah nonton, dapat juga door door prize, prize ternyata. betul. Iya ya, jadi emang memikat masyarakat sekitar ya Memikat emang ya untuk masyarakat. nonton, untuk datang. Betul. Iya. Secara keseluruhan ada berapa aktivitas Mang di program Tina Sagara Banyak. Kasagala ini? Ya, Oh banyak. yang tadi kan Lokakarya. Setelah Lokakarya kami juga membuat website, kan salah satunya film juga dan buku. Kita bikin bukunya juga gitu. Ya, ya. Ini bukunya dibikin bareng-bareng sama teman-teman Ya, anggota juga. bukunya khusus berbicara tentang Tina Sagara dan Kasagala. Oke, jadi yang mungkin gak sempat datang bisa baca bukunya gitu, gitu ya Mang ya. Itu lebih kompleks lagi, lebih lengkap lah ya. Lebih lengkap, semua diomongin di situ gitu. Wah, kreatif banget sih. Kreatif banget Mang Sukim, hebat pokoknya. Teman-teman juga hebat, teman-teman Pandeglang gitu. Oke, nanti Tribuners kita langsung lihat kali ya cuplikan-cuplikan acara kemarin. Jadi biar Tribuners ada bayangan gimana sih acaranya dan seseru apa. Dan siapa tahu kalau tahun depan bakal ada lagi, Tribuners bisa datang, bisa nonton langsung. Nah, kira-kira tahun depan bakal ada lagi nggak sih, Mang? Harusnya acaranya? sih ada sih ya. Harusnya Karena ada kan ya. nggak boleh berhenti begitu saja ya. Iya, Karena benar. kan si Tina Sagara ini sebenarnya konsep kami itu bingkai besarnya itu menyisir pesisir. Menyisir pesisir sepanjang, kalau bisa mah ya sepanjang pesisir Banten. Kan beberapa titik sudah aktif, ada aktivitas seninya ya, kayak Carita sudah ada, Tanjung Lesung, nah kemarin Teluk Labuan. Teluk Labuan ya. Berikutnya mungkin bisa di Teluk Lada atau di Sumur mungkin ya. Gitu. Di Banten, di Serang ini ada laut-lautan nggak, Mang? Kira-kira Ada ya. berpotensi nggak sih? Karang Antu ya. Karanganto ya, nggak jauh dari Pelabuhan sini, nggak jauh Karangantu, dari nah sini ya itu, benar-benar. Ya jadi kan biar Asik ya. semua wilayah kebagian gitu ya Mang ya. Kan asik ya kalau ada festival penyisir pesisir gitu serentak, wah kayaknya. Teman-teman disabilitas juga antusias ya Mas ya, Mang ya dalam mempersiapkan Sangat programnya. antusias sekali sebetulnya. Tina Sagara nih unik banget. Kenapa pakai bahasa Sunda akhirnya? Apakah karena emang acaranya diadain di Pandeglang gitu yang Sunda banget? Salah satunya mungkin itu ya. Oh ya, terus? Konseptornya itu Teh Nanda Gaida. Beliau kantornya di kantor bahasa Oh, Banten. iya. Jadi yang seluk-beluk bahasa dia jagonya. Jadi beliau yang salah satu Beliau yang salah satu mencetuskan yang juga mencetuskan. ya. Dan itu Ide, emang jadi konsep. terngiang-ngiang gitu Mang. Apa sih Tina Sagara tuh apa? Betul. Apalagi mungkin orang yang nggak terlalu paham bahasa Sunda mendengar itu unik dan jadi penasaran Tribuners. Nah, oke. Nah, terus kalau misalkan untuk komunitasnya sendiri nih Mang, sejauh ini kira-kira selain program ini ada aktivitas apa lagi Mang di komunitas? Sebetulnya di bulan ini tuh kita ada undangan juga dari Disability Art Festival. Cuman kan acaranya di Taman Ismail Marzuki. Berhubung lagi rame diundur. Lalu di bulan Oktober ada Jogja International Disability Art Biennale yang ketiga kalau nggak salah. Oke. Ini Desembernya Hari Disabilitas Internasional. Kita juga lagi ada, baru awal sih ya, baru mengawali, ada obrolan sama Misao Corporation itu di Jepang. Untuk diajak pameran di Jepang. Mudah-mudahan. Nanti ini yang habis dari Tribun langsung dibawa ke Jepang ya Mang ya. Jadi Mudah-mudahan. dia dibawa ke Tribun dulu nih. Baru dibawa ke Jepang. Amin. Ya, amin, Semoga. Nah, terus untuk kedepannya Mang, harapan Mang Sukim untuk komunitas ini seperti apa? Harapan besarnya balik lagi ke visi misi tadi ya Teh ya. Kalau saya pribadi pengen menciptakan pendidikan bagi anak disabilitas yang lebih berkualitas lah gitu. Itu harapan kecilnya mungkin ya bisa merangkul lebih banyak anak disabilitas untuk ikut berkegiatan di seni. Iya, jadi biar mereka aktif juga. Tuh, sebetulnya kan yang paling ramah dengan disabilitas mungkin seni ya. Karena di seni itu hampir tidak ada kata salah gitu. Ya benar. Setiap orang bebas berekspresi. Setiap orang bebas di berekspresi. setiap seni. Ya. Salah satu ini bikin kayak gini nih bebas. Bebas. Ubur-ubur Mau bentuknya aslinya warna kayak apa ya Mang? Ini warna putih. Bebas pokoknya kita nggak ada yang Iya. salah saat kita berseni. Betul. Oke. Terus Mang, sejauh ini masyarakat misalkan yang ingin bergabung boleh dan gimana caranya Tentu saja Mang? asalkan ya kita satu visi ya, satu visi ya kita terbuka
sangat terbuka sekali. Ada tesnya nggak, Mang? Ntar udah tes, Enggak tiba-tiba sih. gagal. Tes apa ya maksudnya? Tes untuk masuk komunitasnya. Oh enggak. Oh, nggak, bebas aja semua boleh ya? Yang penting disabilitas gitu. Oh, Kalau iya. kalau yang reguler mungkin ya bisa Membantu. banyak ikut kegiatan di sanggar-sanggar kan yang non disabilitas gitu. Apa sih, Mang? Apa ya? Perilaku mereka yang paling unik gitu, yang bikin ketawa. Pernah tuh waktu FLS 2N. Padahal dia udah lulus ke tingkat nasional kan, udah berangkat ke Jakarta. Kerennya. Lombanya itu 3 hari sebenarnya di sana tuh di Jakarta tuh. Cuman padahal dia udah melewati FLS 2N kabupaten, provinsi ya kan. Ngapain tuh, Mang? Itu kan di provinsi sama kabupaten cuma 1 hari. Sedangkan di nasional 2 hari. Anggapan dia di nasional itu di lomba itu 1 hari gitu. Jadi orang lain beresnya 2 hari, dia 1 hari udah beres, sudah yakin menang gitu. Padahal lomba FLS 2N melukis itu bukan lomba balap-balap bukan gitu. Tapi itulah kadang-kadang sulitnya di komunikasi. Di komunikasinya berarti ya harus lebih ekstra ngasih pemahaman. Ya. Ya agak ini juga bodor gitu. Ya. Akhirnya karena buru-buru pengen cepet selesai. Bukan. Menurut dia lomba itu siapa yang duluan selesai dia yang menang gitu. Padahal kan bukan itu. Iya. Karena waktu itu dia masih kelas 5 SD ya. Jadi belum paham, sampai sekarang juga belum paham lomba itu kayak gimana. Nah, kalau seiring berjalannya waktu, lihat teman-temannya tuh, oh ternyata lomba itu begini, baru jadi mereka harus mengalami langsung. Iya, benar. Mengalami langsung. Saat mengalami itu mereka happy ya, mereka happy, mereka paham ya, itu juga benar. Oke. Ada kejadian lucu lagi nggak, Mang, yang lain yang misalkan kejadian lagi lucu, latihan terus ternyata ngusilin temennya atau banyak. Ya, lucu, jorok ada, lucu ada. Iya. Rata-rata umur berapa, Mang? Umur? Anggotanya? Disabilitas itu kan di usia sekolah itu, disabilitasnya sekolah itu bukan diukur dari umur. Biasanya dari kemampuan cara dia berpikir kan. Makanya suka ada yang anak disabilitas yang umurnya 20 tahun masih sekolah ada. Benar. Kayak sekarang Wulandari tuh. Dia terlibat nggak ya di sini? Terlibat di pembuatan boneka. Dia umurnya 20 tahun. Tapi baru kelas 1 SMA ya. Oh iya. Tuh. Karena emang pembelajarannya mengikuti kemampuannya gitu ya, Mang ya. Jadi oke. Nah, terus untuk kedepannya, Mang, ada rencana untuk memperluas program nggak atau ngebuka cabang gitu di daerah lain, misalkan SNA versi Serang, versi Cilegon, mau nggak sih, Mang? Pengen. Sebetulnya kan namanya juga Yayasan Special Needs Activity Indonesia kan. Pengennya sih menjangkau lebih luas. Terus kayak buku ini kan nanti ada rencana juga untuk disosialisasikan di beberapa daerah di Bandung, Jogja. Ada. Bukunya tapi sekarang masih proses ya? Masih proses, masih ditunggu saja. Saya penasaran juga sih, Mang, bukunya. Nanti mungkin kalau udah ada boleh kabar-kabarin ya. Nanti mungkin teman-teman Tribun saya baca. Gitu. Harus kayaknya harus baca. Soalnya jarang buku yang berbicara tentang disabilitas, jarang banget. Benar. Jadi itu bikin kita lebih peka juga terhadap sesama. Bisa, betul. Kalau untuk filmnya, Mang, tentang apa? Film yang lagi digarap? Tentang itu. Sama. Tina Sagara juga. Tina Sagara juga. Jadi cerita tentang cuplikan-cuplikan apa yang program yang kemarin yang telah jalan itu, Mang? Enggak, kalau yang film bercerita tentang naskah cerita Tina Sagara ini. Jadi ada ceritanya tentang penyu yang bertelur di teluk. Karena kan dulu Teluk Labuan itu tempat bertelur penyu teh. Dulu tahun 80-an lah masih ada tuh penyu di situ. Nah, sekarang karena mungkin dia tertutup sampah ya, jadi penyunya nggak balik lagi. Sedih ya, ini gara-gara masyarakat suka buang sampah sembarangan. Jadi penyunya pada kabur, kasihan kan. Dan kalau saya baca di beberapa media juga, walaupun ada itu penyu isinya sampah ya, Mang ya? Ya, karena, ada kejadian kayak gitu. Karena kan mereka predator utama ini, mereka memangsa ubur-ubur kan. Mereka memangsa ubur-ubur, karena banyak sampah plastik, mereka menyangka plastik itu ubur-ubur. Jadi dimakanin Ya. Dan itu merusak ekosistem loh, Tribunars. Betul. Nanti bisa-bisa kalau buang sampah sembarangan, hewan lautnya pada punah. Karena
mereka makan hal-hal yang nggak baik, hal sampah, makan sampah. Nah, Mang, terakhir nih, pesan Mang Sukim untuk masyarakat terhadap komunitas juga teman-teman yang berkebutuhan khusus seperti apa, Mang? Pesannya jangan ragu untuk bergaul dengan mereka. Karena kan kalau kita lihat ya hampir di beberapa daerah pun pasti begitu sih. Kalau ada anak disabilitas di jalan, kayak ada jarak ya, Iya. sering. Terlihat ada space. Sebetulnya mereka juga pengen bergabung sama kita tuh sebetulnya. Jadi tidak usah senggan-senggan untuk menyapa mereka gitu. Untuk komunitas, Mang, apa Untuk pesannya? komunitas mungkin semoga SNA ini bisa jadi prototipe ya untuk teman-teman di luar sana. Maksudnya aktivitas kami itu mungkin bisa dicontoh gitu. Melibatkan anak-anak disabilitas, banyak melibatkan anak-anak disabilitas, banyak memberi mereka pembelajaran lah gitu, kayak gitu. Jadi sama-sama saling berbagi, saling mencintai terhadap sesama gitu. Mang Sukim, terima kasih banyak Sama-sama. ya atas informasi dan yang penuh inspiratif. Nah, Tribuners, kita udah di ujung podcast nih. Sampai ketemu ya di podcast lainnya. Sampai jumpa.